Mencari informasi semua tentang hukum, jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Hai Sobat Kibe, kembali ke Kupas Tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kali ini kita akan membahas tentang kekayaan intelektual. Alhamdulillah di sini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Kepala Divisi Layanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DKI Jakarta, Pak Zul Hairi. Datang Pak. Dan juga ada Guru Kekayaan Intelektual Ibu Eli. Gimana Ibu, Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat, Mas Amri. Makasih. Oke, mudah-mudahan Sobat Kibe di rumah juga dalam keadaan sehat ya. Gitu. Oke, saya mau nanya dulu ke Pak Zul ya. Boleh saya panggil Pak Zul ya? Boleh. Siap. Pak Zul, saya dengar nih Pak, katanya Kanwil DKI Jakarta khususnya Divisi Pelayanan Hukum itu dapat tugas nih katanya untuk menyebarkan tentang kekayaan intelektual gitu. Ya. Boleh dijelaskan Pak programnya apa? Oke. Baik Pak Abri ya. Memang kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mempunyai tugas tangan panjang Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Salah satu program di tahun 2024 ini berkaitan dengan adanya RUKI. RUKI ini memang sudah berjalan 2 tahun yang lalu. Cuman di tahun ini ada perbedaan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah ketika apel pagi, bahwa di sana beliau menyampaikan tahun ini RUKI akan berjalan di 24 sekolah, 12 di sekolah dasar, 12 di sekolah menengah. Tadi pagi setelah apel Pak Kanwil juga menyematkan PIN RUKI. Kita mempunyai 10 RUKI yang nantinya secara bergiliran mendatangi sekolah-sekolah yang sudah ditentukan. Ini suatu program yang luar biasa, memberi edukasi, memberi informasi kepada sekolah dasar tentang kekayaan intelektual. Nah ini perlu kita bergandeng dengan tim penyuluh. Kebetulan sudah dilantik sebagai tim guru KI yang sudah terbentuk di direktorat di kantor wilayah. Tentu dalam hal ini teman-teman dari penyuluh yang disebut dengan RUKI akan menyampaikan sosialisasi informasi dini kepada sekolah dasar. Ini program yang luar biasa yang perlu kita support, yang perlu kita dukung, memberi pemahaman kepada tingkat sekolah. Yang selama ini kita beri kegiatan sosialisasi kepada stakeholder, orang dewasa di beberapa hotel ataupun di kantor. Nah, 2 tahun belakangan ini, termasuk tahun ini, kita coba datang langsung ke sekolah-sekolah yang sudah kita tentukan dalam menyampaikan informasi terkait dengan hak kekayaan intelektual. Berikan Pak Amri. Wah, berarti itu sebuah inovasi yang brilian ya Pak ya? Ya, jadi itu. Kita tidak hanya menggapai pelaku UMKM yang mungkin tidak mengerti tentang merek, tentang paten gitu, tapi kita juga mulai sejak dini ke sekolah-sekolah yang tadi Bapak bilang SD, mungkin bisa SMP juga ya Bu ya? Bisa sampai SMA juga Pak? Tidak untuk kemungkinan, semua kita akan datangin karena ini kan penting yang disebut dengan kekayaan intelektual. Di situ ada perlindungan, di situ ada nilai ekonomis, sehingga kita mohon kepada seluruh masyarakat, khususnya DJKI, bagi yang mempunyai usaha untuk didaftarkan hak kekayaan intelektualnya. KI itu ada merek, ada paten, desain industri, desain dagang, dan macam-macam. Maka dari itu, inilah tugas kami di bawah komando Pak Kanwil, selalu memerintahkan ke kami, jemput bola. Jangan kita di kantor saja memberi sosialisasi kepada masyarakat. Kita harus datangin sekolah-sekolah yang sudah ditentukan. Nanti tim RUKI lah akan menyampaikan materi-materi terkait dengan cipta dan merek. Itu Mas.
Wah, luar biasa. Berarti memang sebuah inovasi yang luar biasa ya dari Kanwil DKI Jakarta ya terkait kekayaan intelektual ini. Kita boleh kembali ke Bu Eli sebagai guru kekayaan intelektual, betul ya Pak ya? Ya. Kalau di Kanwil ini ada berapa Pak guru kekayaan intelektual? Ya, tadi saya sampaikan kita mempunyai 10 rookie, 10 guru kekayaan intelektual. Ini kan tadi saya sampaikan sudah terbentuk kalau tidak salah 2 tahun yang lalu. Ini programnya DJKI lagi-lagi yang mempunyai program yang sangat luar biasa, memberi informasi sampai ke tingkat SD, memberi edukasi kepada teman adik-adik kita yang sekolah bagaimana apa itu yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Oke, terima kasih Pak Zul. Oke, saya sekarang ke Bu Eli. Bu Eli, sebagai guru kekayaan intelektual, berarti udah sering dong ya menyampaikan ke anak-anak sekolah SD, SMP gitu ya. Apa sih kekayaan intelektual itu gitu? Kalau dari Bu Eli sendiri mungkin ke Sobat IB, bisa dong digasih sedikit gambaran kekayaan intelektual. Tadi mungkin Pak Zul sudah sampaikan juga, tapi mungkin dari Bu Eli coba. Oke. Terima kasih Mas Amri. Hari ini saya pakai jaket ya ini ya. Bapak ini menandakan bahwa saya adalah salah satu rookie ya Bapak Ibu atau teman-teman IB semua. Saya adalah rookie guru kekayaan intelektual. Oke, seperti Mas Amri sampaikan tadi bahwa apa sih sebenarnya kekayaan intelektual itu ya. Jadi yang dimaksud dengan kekayaan intelektual atau yang sering kita sebut dengan KI adalah hak yang diberikan oleh negara bisa kepada inventor, kepada kreator, juga kepada pencipta atas hasil olah pikirnya atau hasil kekayaan intelektualnya, di mana hak itu diberikan oleh negara. Ada 2 hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi kepada seorang yang menciptakan sesuatu atas hasil olah pikirnya itu. Untuk hak moral itu sendiri, bahwa si pencipta itu bisa memberikan izin atau melarang kepada pihak-pihak tertentu untuk merubah baik itu sebagian atau seluruhnya dari hasil olah pikirnya itu. Apabila diizinkan, itu juga atas hasil izin dari si pencipta, atau melarang kepada pihak tertentu, itu adalah hak moral. Sedangkan hak ekonomi adalah hak bagi seorang pencipta untuk mendapatkan sebuah keuntungan secara nilai ekonomis dari hasil karyanya atau hasil intelektualnya, seperti itu. Jadi hak ini diberikan oleh negara kepada para inventor, kreator, pencipta, dan sebagainya. Seperti itu Mas Amri. Wah, lumayan. Mungkin izin sebagai tambahan dari teman kita Bu Eli sebagai guru KI. Jadi memang program DJKI itu semua berbasis online. Jadi masyarakat jangan khawatir bahwa semua permohonan KI itu sudah berbasis online. Berkaitan dengan hari ini Cipta itu memang jauh sebelumnya Cipta secara manual, datang kantor wilayah daftar ke pusat, sehingga membutuhkan waktu dan tidak efisiensi. Nah, 5 tahun belakangan ini ada aplikasi dari DJKI, yaitu permohonan secara online. Jadi masyarakat cukup dengan berapa menit ketika kita mengupload di websitenya DJKI, itu Cipta kita dalam waktu 3-7 menit sudah bisa menerima sertifikat Cipta. Ini ya hal luar biasa yang dilakukan oleh DJKI, betul-betul memberi manfaat, kemudahan bagi masyarakat. Ya Mas, itu tambahan. Terima kasih Pak Zul. Berarti negara tuh nggak cuma melindungi, tapi juga membuat inovasi dengan mempermudah ya Pak ya, dengan online gitu ya Pak. Jadi tidak perlu lagi datang ke kantor wilayah ya Pak ya. Tadi Bu Eli menyampaikan ada namanya hak moral, ada juga hak eksklusif, hak ekonomis gitu ya. Itu kayaknya banyak banget ya Bu ya. Berarti kalau di breakdown gitu ya Bu, diturunkan hak kekayaan intelektual itu ada apa aja sih Bu? Iya, kita berpacu di dulu, di mana kekayaan intelektual itu kan ada banyak macamnya. Seperti tadi Pak Zul sudah sebutkan ada beberapa, mungkin saya kasih tambahan lagi, itu ada 7 ya Mas ya. Jadi selain hak cipta, merek, paten, ada desain industri, sirkuit tata letak terpadu, kemudian ada rahasia dagang, itu semua dilindungi Mas oleh DJKI ya, ada pelindungan hukumnya. Jadi hak-hak itu memang diberikan oleh negara khususnya, seperti hak merek. Merek, ketika kita memiliki sebuah merek, itu sangat dilindungi. Karena apa? Merek ini kan sebuah aset.
olah pikir dari kita, dan itu adalah sumber kekayaan yang bisa menghasilkan secara ekonomis. Oleh karena itu merek harus segera didaftarkan. Yang tadi Pak Sul bilang, kita bisa mendaftarkan secara online sekarang, gampang. Yang penting kita sudah bayar PNBP, kita daftarkan secara online, maka sertifikat merek akan kita dapatkan sepanjang merek yang kita daftarkan belum dimiliki oleh pihak lain. Jadi kita tidak boleh menjiplak nih Mas, makanya kita berikan edukasi kepada masyarakat, di mana masyarakat dalam hal ini tidak boleh untuk meniru, menjiplak atau menduplikatkan hasil kekayaan atau intelektual orang lain seperti itu. Wah, Jadi, berarti penting ya Pak Bu Iya, untuk betul. melindungi kekayaan Iya. intelektual itu ya Pak ya Bu. Oke, kita melindungi kekayaan intelektual itu kan nggak serta-merta kita lindungi ya Pak Ibu. Jadi ada mungkin dasar hukumnya. Kita melindungi kekayaan intelektual itu dasar hukumnya apa ya Bu Eli? Ada dua yang akan saya sebut di sini, karena nanti untuk Ruki sendiri ketika kita terjun di lapangan adalah kita akan memberikan materi tentang merek dan cipta ya kepada anak didik, yaitu kekayaan intelektual secara dini, sejak dini, supaya anak-anak itu tetap berkreasi, bisa berinovasi sesuai dengan hasil karyanya sendiri. Kita mengharapkan anak-anak SD itu udah mulai tahu nih, dan mereka tidak akan meniru, dia akan membuat inovasi, berkreasi secara pintar gitu kan. Ya kita bimbing ya, semuanya ada. Di mana Undang-Undang Cipta itu ada di nomor 19 tahun 2002 ya, itu melindungi untuk hak cipta. Nah, contoh ciptaan lagunya W.R. Supratman sampai detik ini walaupun yang menciptakan sudah meninggal, namun lagu itu masih melekat secara eksklusif, masih melekat pada diri W.R. Supratman. Nggak mungkin kita ganti lagu Indonesia Raya ciptaan Ismail Marzuki, nggak boleh, karena yang memiliki atau yang mempunyai aset dan mendapatkan perlindungan hukum dari lagu ciptaannya itu adalah W.R. Supratman. Itu yang dinamakan dengan hak eksklusif yang melekat pada diri W.R. Supratman. Ketika W.R. Supratman sudah meninggal, maka lagu itu masih mendapatkan perlindungan hukum. Untuk hak cipta sendiri, perlindungan hukumnya cukup lama. Dari si pencipta itu seumur hidupnya, jadi kalau W.R. Supratman misalnya seumur hidupnya sampai 50 tahun dilindungi, ditambah 70 tahun sejak si pencipta itu meninggal dunia, itu perlindungan hukum untuk cipta. Cukup lama. Sedangkan untuk, itu kan termasuk ciptaan ya, jadi ciptaan itu bisa juga lagu, lukisan, ya Mas ya, itu banyak. Mungkin juga alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan, seperti itu juga dilindungi loh. Itu juga merupakan ciptaan ya, hak cipta. Mungkin juga koreografi, sinematografi, itu termasuk hak cipta semua. Nah, kalau untuk program komputer itu juga dilindungi ciptaannya, namun perlindungannya lebih sedikit, lebih pendek daripada hak cipta yang tadi saya sebutkan. Untuk program komputer itu perlindungan hukumnya hanya 50 tahun sejak program itu dipublikasikan. Seperti itu. Jadi semua dilindungi secara hukum, Mas. Gitu. Bahkan sampai penciptanya itu meninggal dan masih ditambah 70 tahun. Wah, luar biasa. Ya. Berarti masih bisa diwariskan gitu ya Bu ya? Bisa. Hak kekayaan intelektual itu bisa diwariskan. Ya, bisa diwariskan. Dalam hal ini dengan melalui peraturan perundangan tentunya ya, bisa melalui pewarisan, melalui hibah, wakaf, atau perjanjian tertulis, sepanjang itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kekayaan intelektual bisa diwariskan atau bisa dialihkan. Seperti itu. Oke. Kalau diwariskan bisa, dihibahkan bisa, kalau diperjualbelikan bisa nggak? Bisa. Ya. Bisa. Sepanjang kesepakatan. Ya, sepanjang ada kesepakatan. Contoh merek nih, contoh ya. Misalnya Mas Amri pernah tahu ada rumah makan sederhana kan? Ya. Iya, dan terkenal ya. Ya. Bahkan merek itu sudah didaftarkan. Itu sudah. Nah, apabila mereka tidak ada hak waris misalnya, kebetulan si empunya merek ini akan memperjualbelikan kepada sesama orang Minang, boleh-boleh saja sepanjang ada kesepakatan. Tetapi ingat, orang yang membeli rumah makan sederhana dengan merek sederhana, tentunya dia sudah, kan ciri makanannya sudah khas nih, orang sudah pada tahu, masyarakat sudah tahu bahwa makanan Padang sederhana enak rasanya. Kemudian ketika diperjualbelikan kepada pihak lain, tentunya mutu daripada masakan itu juga harus sama, tidak boleh berbeda, tidak boleh semakin tidak enak gitu. Jadi tetap harus meningkatkan mutu atau mempertahankan mutu kualitas daripada
masakan atau cita rasa dari masakan sederhana. Itu untuk contoh merek makanan ya. Begitu pula jasa, misalnya jasa itu contohnya, misalnya salon ya, pangkas rambut seperti itu, atau salon pengantin. Kalau itu sudah bagus, dilihat masyarakat sudah terkenal, kalau mau diperjualbelikan boleh, tapi tetap harus mempertahankan mutunya. Jadi tetap riasannya harus elok, harus bagus, sehingga masyarakat puas. Walaupun kepemilikannya sudah berbeda, namun mereknya masih tetap pakai merek yang sama, gitu. Itu kalau merek. Jadi tetap bisa diwariskan atau diperjualbelikan seperti itu. Wah, luar biasa. Di sini saya bisa simpulkan ya, kenapa kekayaan intelektual itu begitu penting untuk dilindungi, karena itu juga untuk melindungi sang penciptanya ya Bu ya. Ya. Karena tadi ada hak moral juga, ada hak ekonomis juga ya Pak ya. Gitu. Terus saya juga bisa pahami nih kenapa ada guru KI. Ya. Karena tadi kan katanya guru KI akan mendatangi sekolah SD dan SMP. Mungkin di SD dan SMP tidak sekolah-sekolah tidak punya ya pelajaran tentang kekayaan intelektual gitu. Tapi mungkin value yang diajarkan dari guru kekayaan intelektual itu adalah kejujuran ya Pak ya. Ya, Gitu. Jadi kenapa kita mulai dari tingkat SD? Karena kita mau mulai mengajarkan kejujuran itu ke anak-anak tingkat sekolah SD dan SMP gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Dari Ibu Eli ada tambahan lagi untuk Ada. closing statement? Ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa kami akan mendidik anak-anak yang akan terjun ke lapangan untuk tingkat SD. Yang pertama saya akan memberikan edukasi kepada mereka bahwa anak-anak sedini mungkin harus bisa berkreasi, apapun itu. Kalau dia bisa buat kapal terbang dengan kertas, itu bagus juga. Pokoknya kreasi apapun itu, dan mereka harus berinovasi. Yang jelas akan saya tanamkan kepada mereka adalah nilai kejujuran betul, supaya anak-anak itu tidak menjiplak, tidak boleh meniru karya orang lain. Saya ingin anak itu jujur sesuai dengan kreasi mereka sendiri gitu. Jadi antar sesama murid ya silakan berbeda, tidak boleh harus sama. Kita tanamkan edukasi itu nilai kejujuran dan mereka untuk berinovasi dan berkreasi sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan daya pikir yang mereka dapatkan. Gitu. Sebagai tambahan Mas Amri, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mulai besok ini tim guru KI sudah turun ke lapangan. Ini programnya sebulan itu kalau nggak salah 2 kali turun ke sekolah yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, tim Ruki inilah yang akan membagi kemana dan kemananya. Nanti Ruki akan menyampaikan hal tadi terkait dengan merek, terkait dengan cipta. Ini kan yang sangat penting sekali karena di situ kami sampaikan tadi sudah perlindungan, ada nilai ekonomisnya. Ini program betul-betul kita akan laksanakan sesuai dengan perintah Pak Kanwil bahwa kita tetap melaksanakan tusi yang sudah diamankan wilayah melalui DJKI. Program ini sangat luar biasa. Bagaimana Ruki ini turun ke lapangan memberikan informasi, edukasi mulai dari tingkat SD, memberi pemahaman apa sih itu merek, apa itu paten, apa itu cipta. Sehingga dari sekolah dasar itu mereka sudah paham bahwa merek itu sangat penting, di ada perlindungan dan tidak boleh disampaikan guru kita menciplak ataupun mengcopy Bu ya, itu tidak boleh. Maka itulah pemahaman itu nanti tim Ruki akan menyampaikan ke sekolah-sekolah yang sudah kita tunjuk itu sih Mas Amri. Oke, terima kasih Pak Zul. Siap. Statement terakhirnya, jadi Sobat KB udah tahu ya sekarang Ruki itu apa, nanti programnya juga apa di tahun ini, akan ada apa di bulan ini atau mungkin bulan depan, sudah Pak Zul sampaikan tadi gitu. Dari Bu Eli katanya kalau Ruki itu punya jargon atau punya yel-yel ya Bu ya. Katanya kalau kita bilang guru KI ada. Oke. Buat nanti adik-adik yang di sekolahnya gitu Bu, mungkin bisa diberitahu ke Sobat KB. Ya. Untuk jadi mungkin saya belum kasih dulu ya ini, jangan saya belum kasih bocoran dong, nanti anak udah tahu duluan, karena waktu kita di Hotel Royal itu anak-anak kan sudah pada tahu, nanti saya akan ingatkan, masih ingat nggak dengan yang Ibu katakan kemarin. Jadi untuk di skip ini saya belum mau kasih tahu ya, yang penting saya akan secara closingnya ini, marilah kita bersama-sama menanamkan anak-anak didik kita, terutama dari tingkat SD, untuk mereka berkreasi dan berinovasi sesuai dengan kemampuannya, dan mengetahui bahwa oh ini loh yang namanya kekayaan intelektual. Kita sampaikan secara sederhana dulu Mas Amri, supaya anak-anak paham. Kita nggak usah yang mulu-mulu sederhana dulu, baik itu baik itu merek maupun cipta, secara sederhana. Dan kita masukkan di situ adalah nilai-nilai integritas kepada anak, terutama nilai kerjasama, kejujuran,
seperti itu harus kita tanamkan juga sejak dini. Jadi itu mungkin yang akan kami berikan ke anak didik. Saya mohon doa restunya Pak Kadir, karena saya akan tanggal 7 saya akan terjun langsung ke SD Negeri Pondok Bambu 04 Pak. Saya akan membina di sana. Mohon izin juga, mohon doanya juga supaya acara kami akan sukses Pak, dan anak-anak itu bisa paham apa itu KI, sehingga mudah-mudahan bisa menarik juga Pak, sehingga anak-anak tidak bosan dan guru akan welcome kepada kami dan pasti terus untuk meminta kepada kami untuk memberikan edukasi orientasi selanjutnya, seperti itu. Maka tadi pas apel pagi dalam sambutan Pak Kanwil terkait dengan Ruki ini memberi semangat, memberi support sepenuhnya kepada tim Ruki untuk melaksanakan tugas-tugas yang mulia ini. Oke, Mas. Oke, terima kasih Pak Zul dan Bu Eli. Gitu untuk Sobat KB, cukup sekian kupas tuntas tentang hukum terkait dengan kekayaan seksual hari ini. Terima kasih untuk Bu Eli dan Pak Zul. Kita sampai berjumpa di kupas tuntas selanjutnya. Mencari informasi semua tentang